Shalom, pada saat ini dalam menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. John Virgil, saya ingin menyampaikan dari hermeneutik dan eksegesis. Di dalam bahasa Yunani, kata hermeneutik adalah hermeneuein, yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan. Sementara eksegese berasal juga dari bahasa Yunani, yang asal dari bahasa Yunaninya adalah exegestai, yang berarti mengeluarkan atau menerangkan. Dan apa yang hubungan antara hermeneutik dan eksegesis ini? Menurut Cresbino Rabobar dari bukunya Dasar-dasar Hermeneutik, hermeneutik adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip, aturan, dan patokan yang menolong untuk mengerti pesan-pesan yang dimaksudkan sesungguhnya apa yang disampaikan oleh teks-teks Alkitab. Jadi, hermeneutik mempelajari mengenai prinsip-prinsipnya. Nah, setelah kita belajar mengenai prinsip-prinsipnya, lalu kita menerapkannya. Nah, penerapan dari prinsip-prinsip hermeneutik tersebut itulah yang dimaksud oleh eksegese. Jadi eksegese adalah tindakannya atau penerapannya dari prinsip-prinsip hermeneutik. Untuk kita bisa mengeksegese, mengeluarkan arti yang sesungguhnya dari ayat-ayat dari firman Tuhan, dari Alkitab, maka sebelumnya kita harus mengerti prinsip-prinsip hermeneutik terlebih dahulu. Sebelum melakukan eksegese, kita harus belajar ilmu hermeneutik dengan baik. Tanpa kita bisa mempelajari prinsip-prinsip ilmu hermeneutik dengan baik, kita tidak mungkin melakukan eksegese. Contoh misalnya prinsip-prinsip hermeneutik adalah kita menafsirkan sesuai konteks. Lalu kemudian tidak boleh mempertentangkan ayat satu dengan ayat yang lain. Lalu kita harus mempelajari bahasa asli. Lalu kemudian kita harus tahu ini firman ditujukan kepada siapa. Lalu kemudian apakah tulisan ini bermakna hurufiah atau kiasan? Apakah firman Tuhan ini bersifat penjelasan atau perintah? Lalu kemudian ada lagi, apakah firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini adalah konsep pemikiran Allah atau manusia? Apakah ini kisah nyata atau perumpamaan? Apakah ini ada tipe dan antitipenya? Dan kita harus mempelajari berbagai macam gaya bahasa, mulai dari metafora, simili, sinekdot, antromorf, personifikasi, hiperbol, ironi, dan lainnya. Dan kita juga harus mempelajari apakah ini nubuatan yang terjadi di Perjanjian Lama, digenapi di Perjanjian Baru, atau Perjanjian Baru digenapi di Perjanjian Baru, atau nubuatan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang akan digenapi suatu hari kelak. Dan kita juga harus mempelajari mengenai timeline. Kapan kisah ini terjadi, kapan kisah ini berjalan, apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, hal-hal seperti ini harus kita perhatikan dengan baik. Setelah kita mempelajari prinsip-prinsip hermeneutik seperti itu, tindakan kita itu namanya eksegese. Jadi, ketika kita sudah belajar prinsip hermeneutik dengan benar, kita bisa melakukan eksegese dengan benar. Lalu, kita harus tahu bahwa eksegese itu dapat dikerjakan, dapat dimulai setelah kita belajar dengan memahami prinsip-prinsip yang benar. Kalau misalnya kita ini menafsirkan Alkitab, tetapi kita tidak punya prinsip-prinsip hermeneutik yang baik. Yang terjadi adalah bukan eksegese, tetapi eisegese. Nah, eisegese itu apa? Eisegese itu
dalam bahasa Yunani artinya adalah menuntun masuk ke dalam, yang bermakna interpreter itu memasukkan idenya sendiri ke dalam teks tersebut dan bermakna apapun seperti yang dia inginkan. Nah, jadi Alkitab ditafsirkan menurut pemikirannya dia, menurut ide-idenya dia, menurut apa yang dia pikir itu benar. Itu yang dimaksudkan oleh ACGC. Ini berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena Alkitab maksud dari Alkitab menjadi berubah. Tidak seperti tujuan yang tertulis sesungguhnya. Nah, ini berbahaya. Karena itu, jangan sampai kita sebagai hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah atau para gembala atau para pendeta yang menyampaikan firman Tuhan di mimbar atau dalam persekutuan dan yang lainnya, jangan sampai kita ini memahami firman Tuhan dengan ACGC. Artinya ide-ide kita yang lalu kita cocokkan di mana firman Tuhannya. Nah, ini adalah hal yang berbahaya. Eksegese itu perlu, bukan eisegese. Eksegese itu cara yang benar, penerapan yang benar dengan menerapkan prinsip-prinsip hermeneutik. Sementara orang yang tidak memahami prinsip-prinsip hermeneutik, lalu kemudian menafsirkan Alkitab, itu namanya eisegese. Kalau eksegese artinya memunculkan keluar apa yang dimaknai, makna sesungguhnya, arti sesungguhnya, tujuan sesungguhnya dari firman Tuhan. Kalau eisegese memasukkan ke dalam pikiran-pikiran dari para penafsir atau orang, kalau zaman sekarang pendeta, maka pendetanya punya ide apa lalu dimasukkan dalam firman Tuhan, dicari firman Tuhannya. Dia punya ide seperti ini, lalu dia cocokkan firman Tuhannya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang keliru. Karena itu kita perlu belajar yang namanya eksegese. Perbedaan kadang-kadang dibuat antara hermeneutik dan eksegesis. Nah, pada pandangan ini, penafsir merupakan tugas dari teolog. Sementara eksegesis merupakan tugas ahli Alkitab. Jadi, kalau kita mengeksegese, itu adalah ahli Alkitab. Karena itu kita memang harus benar-benar ahli. Supaya ahli, maka kita harus belajar terus-menerus. Yang menjelaskan bahan-bahan teologis maupun non-teologis. Lalu mempersembahkan pekerjaan untuk dipakai para teolog. Itu kata-kata ini berasal dari Robert M. Grant dan David Tracy dalam buku Sejarah Singkat Penafsiran Alkitab. Dalam menafsir atau menghermeneutik Alkitab, pelbagai bentuk penelitian atau studi tekstual tidaklah dapat dilepaskan. Jadi orang ketika belajar hermeneutik, maka harus meneliti dan studi secara tekstual, harus melakukan kajian tekstual. Penafsir sering tergoda untuk membaca teks dalam terang tradisi tanpa penilaian kritis apapun atas tradisi itu, atau tanpa membiarkan teks berbicara secara segar dan sesuai dengan maksudnya sendiri. Melakukan hal ini berarti melakukan eisegese, yakni memasukkan sesuatu ke dalam teks ketimbang melakukan eksegese, yakni menarik keluar apa yang dimasukkan oleh teks sendiri. Oleh John H. Hayes dan Carl R. Holliday. Dari buku Pedoman Penafsiran Alkitab, itu menyampaikan hal seperti ini. Karena itulah penafsir jangan sampai tergoda memasukkan pikirannya ke dalam Alkitab. Tetapi kita harus melakukan eksegese, menarik keluar apa yang dimasukkan oleh Alkitab. Karena itulah, eksegese adalah sebuah proses yang terus berlangsung. Kita menafsir sebuah teks tidak berarti kita menguasai teks itu, tetapi kita hanya dimampukan untuk memasukinya. Artinya, kita mempelajari terus-menerus, karena itu seperti sebuah lautan yang sangat dalam dan kita belajar menyelami, mendalami, memahami, masuk diri kita di dalam Alkitab. Kita masuk, kita memahami, kita harus dilingkupi oleh semua konteks-konteks Alkitab. Baru kita bisa melakukan eksegese dengan benar. Eksegese paling baik dipahami sebagai satu cara sistematis untuk menafsirkan sebuah teks. Jadi,
eksegese itu adalah tindakan yang sistematis untuk menafsirkan sebuah teks. Karena itulah kita perlu belajar. Jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan yang hanya sekedar eksegese. Dan menjadi sebuah keprihatinan bagi kita, ada begitu banyak orang-orang yang terkenal bukan karena teolognya yang bagus, tetapi karena latar belakangnya dari artis, latar belakangnya dari mungkin mereka petobat-petobat baru, mereka menyampaikan firman Tuhan, diberi panggung di dalam renungan firman Tuhan, dan sebagainya. Dan mereka tidak punya prinsip-prinsip hermeneutik yang baik. Mereka melakukan eisegese, bukan eksegese. Memasukkan semua pikiran-pikirannya ke dalam, bukan kemudian menyelami firman Tuhan itu lalu mengeluarkan artinya, intisari dari firman Tuhan itu. Karena itulah satu cara untuk memahami tugas eksegese adalah dengan membayangkan sebagai pelajaran memeriksa teks. Jadi eksegese itu harus memeriksa teks dengan sebaik-baiknya. Karena itu teman-teman kita semua, mari kita belajar hermeneutik yang baik. Dengan memiliki penafsiran yang baik, hermeneutik yang baik, maka kita bisa menjadi penafsir dengan eksegese yang baik. Karena itulah, ketika seseorang mengeksegese, dia harus mengerti hal-hal yang berkenaan dengan sejarah, dengan geografis, dengan latar belakang, dengan konteks pada waktu itu, budayanya, bahkan juga perpolitikan pada waktu itu. Lalu juga harus belajar bahasa-bahasanya, latar belakang dan sebagainya. Karena itulah butuh yang namanya belajar ekstra kerja keras. Lalu kemudian setelah itu kita baru bisa memahami Alkitab dengan benar. Ada 4 aturan yang perlu diperhatikan dan diketahui oleh setiap penafsir. Yang pertama adalah Alkitab itu firman Allah. Nah, ini paling penting. Karena kalau Alkitab kita melakukan bukan firman Allah, maka selesai sudah. Kita tidak bisa menjadi penafsir yang benar. Yang kedua, Alkitab itu satu kesatuan. Karena itu tidak bisa dipenggal-penggal, lalu ditabrakkan bertentangan satu dengan yang lain, tetapi satu kesatuan dan dibaca secara keseluruhan, setelah memahami gambaran besarnya, baru bisa menafsir dengan baik. Yang ketiga, Alkitab itu bukan milik dari penafsir, melainkan harus diinterpretasikan sesuai dengan maksudnya penulis. Penulis kitab maupun juga dari Tuhan sebagai penuntun dari para penulis. Yang keempat, Alkitab menafsirkan Alkitab sendiri. Artinya, kalau kita tidak memahami Alkitab di bagian tertentu, mungkin jawabannya ada di kitab-kitab yang lain. Alkitab menafsirkan Alkitab. Itu maksudnya. Karena itulah 4 hukum aturan ini perlu diperhatikan dengan baik. Dan karena itu, teman-teman, mari kita melakukan eksegese dengan baik, bukan eisegese. Kita belajar prinsip-prinsip hermeneutik dengan baik, sehingga kita bisa melakukan eksegese dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.